Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini sudah jam 1 siang waktu Qatar atau jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita mulai saja. Terima kasih yang sudah ikut serta di sesi keempat seri info session ya, seri sharing informasi mengenai bagaimana melamar ke universitas-universitas di Qatar dan persyaratannya. Langsung aja kita mulai dengan pertanyaan yang ada, karena ini sesi interaktif, jadi lebih diutamakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Silakan, Kori Al-Faruqi. Ya, Assalamualaikum Pak. Saya yang kemarin pengen daftar di Northwestern. Ya, ya, Jadi buat kemarin ya, saya sudah meng-email di email yang pernah ada di webnya itu ke email Amira Hariri, ya, Direktur Admission dari Northwestern itu sendiri. Saya ya. meng-email beberapa pertanyaan dan ketika jawaban itu sudah terjawab, eh, di situ Miss Amira mengatakan eh, mengundang saya atau Mhm, memberikan saya waktu gitu buat diberikan waktu buat konsultasi mhm. tentang di sana. Jadi kayak saya dikasih kesempatan gitu, mau dijadwalin, mau apa namanya, kayak video call gitu. Oh, Itu ya eh, bagus. Mhm. itu sebenarnya pernah ada yang kayak gitu, Pak? Apa emang Eh, selalu? Saya kurang tahu, tapi mungkin karena atau sejak pandemi ini, jadi kesempatan itu diberikan bagi calon-calon mahasiswa yang tertarik. Saya pikir begitu. Eh, Zoom call ya mungkin ya. Iya, Jadi mungkin video Zoom call. conferencing call ya. Hmm. Sepengetahuan saya, eh, kalau misalnya calon mahasiswa baru itu ingin melamar ke universitas di Qatar seperti Northwestern University in Qatar, mereka biasanya diundang langsung datang ke kampus. Mungkin sejak adanya pandemi tahun lalu ini difasilitasi melalui Zoom call. Saya pikir itu baik sekali. Kori sudah menjawab, Miss Amira Hariri, untuk setuju ikut Zoom call. Saya sudah menjawab dan ditanyakan kapan waktunya dan mungkin bisa dijadwalkan gitu. Jadi saya sudah menjawab juga, Pak. Oke, bagus, bagus. Eh, Saya rasa itu baik sekali. Jadi langsung semua pertanyaan yang Kori punya mengenai Northwestern University in Qatar bisa langsung ditanyakan dan insya Allah akan dijawab langsung oleh Miss Amira oh, Hariri. Miss hmm, Amira itu Director of Admissions yang hmm. mengatur proses aplikasi-aplikasi yang masuk. Eh, Satu lagi, Pak, Ya, tentang silahkan. SAT. SAT itu sendiri diadakan di UNIF-nya atau sebelum keberangkatan. So, SAT atau bahasa Inggrisnya SAT itu kepanjangan dari Scholastic Aptitude Test. SAT ini adalah ujian yang diadministrasi dan disyaratkan banyak universitas Amerika Serikat um, untuk ujian yang disyarat skornya ya, skor SAT ini disyaratkan untuk banyak universitas di Amerika Serikat, tapi diadministrasi bukan oleh masing-masing universitas tersebut. Itu di administrasi terpisah oleh ada satu badan atau satu institusi yang mengelola ujian ini. SAT ini bisa diambil di Doha. Saya pikir, saya tahu karena banyak calon-calon mahasiswa yang mengirim lamaran ke universitas-universitas Amerika Serikat, termasuk Northwestern, ini mengambilnya di sini. Dan itu ujian di mana calon mahasiswa baru itu dites kemampuan bahasa Inggrisnya dan kemampuan berpikir secara logika. Jadi soalnya itu ada dua, hanya bahasa Inggris dan matematika. Ini seperti tes standar untuk mengetahui kemampuan calon mahasiswa baru ini, di mana saja dia mendapatkan pengalaman belajar di
SMA-nya. Jadi terserah mau masuk SMA manapun, di belahan dunia manapun, standar skor SAT ini dianggap sebagai satu indikator kemampuan calon mahasiswa baru itu dalam bahasa Inggris dan dalam kemampuan berlogika. Jadi SAT ini sendiri kan memang buat yang ada sama di Amerika. Buat di aplikasinya, pendaftaran di aplikasinya itu bisa kita pilih iya atau tidak. Jadi kayak sepertinya mungkin tidak diwajibkan. Apakah memang, tapi kalau memang diharuskan lebih baik ya, Pak ya? Kalau diwajibkan itu harus ambil, tapi kalau tidak diwajibkan ya boleh tidak ambil. Tapi kalau misalnya ingin melamar ke beberapa universitas, saya sarankan untuk mengambil saja. Ini barusan saya Google cari informasi mengenai tes SAT ini di Qatar. Linknya saya share di chat. Jadi ada beberapa tempat di mana SAT tes ini diselenggarakan. Ada di Al-Manar International School, ada di Qatar Foundation, ada di Qatar University, ada the Gulf English School, dan lain-lain. Dan ada tanggal kapan ujian ini dilangsungkan, dan tenggat waktu kapan untuk mengirim lamaran. Saya sarankan Kori untuk datang ke salah satu toko buku di Doha ini seperti Jarir atau Alif, kalau nggak salah juga ada, untuk membeli buku soal-soal SAT. Bisa juga diunduh dari internet kalau nggak salah untuk praktek. Ya, terutama mungkin bagian verbalnya atau bahasa Inggrisnya, karena perlu mengetahui banyak kosakata dalam bahasa Inggris yang sering dipakai di universitas, terutama jenjang S1 nantinya. Ya, mungkin cukup, Pak. Ya, Azhar Dika, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari sesi lalu masih ada 2 pertanyaan, boleh saya tanya nggak? Ya, silakan, silakan. Saya udah baca-baca link dari Bapak yang tentang Carnegie Mellon. Ya. Kan katanya disuruh dibikin semacam esai gitu ya, Pak. Ya. Nah, itu tema esai yang bagus itu biasanya apa ya, Pak? Oke, coba saya lihat lagi ya. Ini jadi saya share screen. Carnegie Mellon University itu salah satu universitas yang bagus untuk belajar bisnis, computer science, di antaranya. Writing supplement essay. Writing supplement essay will give us a sense of who you are as a person beyond your grades and test scores. The statement also demonstrates your ability to organize thoughts and express yourself. The question for the writing supplement essay can be found in CMUQ's writing supplement section within the common application. Jadi begini, untuk mengetahui apa isi essay itu dan berapa panjang esainya, Azhar Dika harus mulai mengisi formulir aplikasi ini online lewat namanya Common Application. Jadi di bagian writing supplement essay nanti dikasih tahu pertanyaannya apa. Setiap universitas itu beda-beda nanyanya, tapi di sini dikasih sedikit informasi. Essay itu isinya apa. Mereka ingin mengetahui Azhar Dika sebagai seorang individu di luar hasil-hasil tes atau nilai yang sudah dicapai di SMA. Biasanya pertanyaan essay ini sebagai contoh adalah coba ceritakan suatu masa di hidup Anda di mana Anda menemukan suatu kesulitan atau rintangan yang besar dan berhasil mengatasinya. Beasiswa kuliah di Turki. Jadi itu salah satu contoh.
Tapi untuk pastinya harus melihat pertanyaan ini di common application, atau saya sarankan kalau memulai menulis essay ini sebelum memulai mengisi aplikasi online bisa kirim email ke CMUQ. Dear CMUQ admissions, I would like to know the question for my writing supplement essay. What is the question and how long the essay should be? Biasanya essay ini tidak panjang lebar. Paling banyak mereka meminta 750 kata. Itu pun jarang sekali. Biasanya 500 kata. Jadi dalam 500 kata, dalam bahasa Inggris, Azharika harus bisa mengemukakan minat, motivasi, dan alasan kenapa ingin kuliah di CMUQ, kenapa ingin mengambil jurusan tertentu, apa latar belakang Azharika yang membuat Azharika ingin mempelajari satu jurusan ini, dan kenapa ingin kuliah di CMUQ. Mereka ingin tahu itu. Itu datang dari individu kita masing-masing, dari diri kita masing-masing. Di sini salah satu perbedaan syarat melamar ke universitas di Amerika Serikat, ya, terutama dengan universitas-universitas lainnya, termasuk juga mungkin yang di Indonesia. Ya, mereka tidak hanya melihat nilai skor saja, bukan hanya nilai skor di transkrip atau nilai skor SAT. Semua itu penting, bukannya tidak penting, tapi mereka ingin tahu juga secara individu apa motivasi seseorang ingin kuliah, mengambil jurusan tertentu, dan kenapa kuliah di universitas tertentu. Semoga itu menjawab. Ada pertanyaan lain, Azharika? Saya punya satu lagi, Pak. Ya, silakan. Kan saya sudah sudah nge-search di website banyak, dan saya ketemu beasiswa yang namanya Qatar Foundation itu. Nah, beasiswa Qatar Foundation itu untuk mau masuk Carnegie Mellon, syaratnya apa aja, dan yang di cover itu apa aja, kayak biaya hidup di cover atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Ya, pertama-tama ya, nama universitas ini karena dalam bahasa Inggris Carnegie Mellon University, bukan Carnegie Mellon University. Beasiswa Qatar Foundation itu diberikan ke calon mahasiswa baru tergantung kebutuhan finansial mahasiswa tersebut. Nah, setiap universitas di Education City memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Biasanya seorang mahasiswa baru yang sudah diterima di Carnegie Mellon University misalnya, itu akan mendapatkan kombinasi hibah. Ya, hibah itu jadi duit dikasih gratis, tidak perlu dikembalikan, dan loan, pinjaman, interest free loan, pinjaman tanpa bunga yang nanti bisa dibayar setelah lulus. Apa saja yang diberikan itu tergantung universitasnya, dan Azharika bisa menanyakan langsung ke Carnegie Mellon University. Tapi seperti yang sudah saya sebutkan di sesi-sesi sebelumnya, jangan khawatir soal beasiswa ini dahulu, sehingga kalian keder duluan, nggak mau melamar. Fokus untuk melamar dahulu, memenuhi syaratnya, baru khawatir soal beasiswa belakangan. Karena kalau lamarannya, aplikasinya sudah diterima, itu kita punya suatu keuntungan, leverage. Berarti universitas itu ingin menerima sebagai mahasiswa, ingin menerima kalian sebagai mahasiswa baru atau mahasiswi baru, dan itu kita bisa negosiasi. Wah, saya tertarik sekali ingin kuliah di sini, tapi kemampuan finansial keluarga saya kurang. Bagaimana Anda bisa membantu nggak? Biasanya, lazimnya, tidak selalu ya, lazimnya mereka akan coba membantu. Navatia, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Maaf, saya nggak bisa on cam. Ya, nggak apa-apa. Saya mau bertanya, apakah setelah kita mengirim file atau berkas yang diminta oleh universitas, apakah akan ada tes tertulis atau seperti wawancara begitu, Pak?
Oh ya, pertanyaannya bagus sekali. Tergantung universitasnya ingin ngelamar kemana, Nabatia? Qatar University, Jurusan? Quran dan Sunnah. Qatar University jurusan Quran dan Sunnah. Itu perkuliahannya dalam bahasa Inggris. Jadi maaf, bahasa Arab. Nabatia bisa bahasa Arab fasih ya? Lumayan. Oke. Kalau begitu bisa Nabatia langsung tanya lewat email. Terutama ke email ini saya kirim di chat. Oke, kalau bisa bahasa Arab, bisa menulis dalam bahasa Arab, saya sarankan langsung tanya aja. Karena saya tidak Ya. punya jawabannya terus terang. Mungkin ini tergantung jurusan yang ingin kalian lamar. Ada jurusan yang mensyaratkan tes tertulis atau menghendaki wawancara lanjutan, tapi ada juga yang enggak. Jadi bervariasi, beragam. Lebih baik langsung menanyakan ke mereka. Itu ada alamat email yang saya taruh di chat. Jadi saya sarankan sekali Mavatia mengirim langsung pakai bahasa Arab lebih baik. Jadi sekaligus mendemonstrasikan kemampuan Mavatia dalam bahasa Arab. Iya, baik. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kori, ada pertanyaan lagi? Ya, maaf Pak, tertinggal satu pertanyaan tentang Ya, esai. nggak apa-apa. Pembuatan esai sendiri itu langsung kita ke bahasa Inggrisin atau dengan bahasa kita sendiri? Oh, biasanya kalau ingin mengirim lamaran ke universitas yang perkuliahannya dalam bahasa Inggris seperti Northwestern Qatar, Carnegie Mellon, Texas A&M, BCU Arts dan sebagainya itu dalam bahasa Inggris. Tapi untuk memulai, Kori bisa menulis ini atau mendraft ini dalam bahasa Indonesia, nggak masalah. Nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Yang penting menuangkan idenya dulu. Setelah tahu pertanyaannya apa yang diminta ditulis di dalam esai itu, pertanyaannya beragam. Tadi saya sudah kasih contoh. Satu universitas misalnya ingin calon mahasiswa baru itu menulis tentang suatu tantangan yang pernah dihadapi, tantangan berat, dan bagaimana mengatasinya, atau menceritakan pengalaman hidupnya. Ya, pengalaman hidupnya yang membantu membentuk karakter si mahasiswa itu bisa dijawab. Sebentar ya, maaf. Oke, maaf tadi ada telepon masuk. Jadi Kori bisa ditulis awalnya dalam bahasa Indonesia dulu, tapi nanti versi terakhirnya yang terakhir dalam bahasa Inggris. Mungkin Dan ini, menulis takut ada kesalahan dalam penulisan ketika saya pindahkan atau ketika dipindahkan bahasa ke Inggris. Jika ada kesalahan bisa kalau dikoreksi gimana? Masa bagian bisa. Saya siap bantu. Oke. Ini email saya. Jadi kalau misalnya mau jadi kalau misalnya Kori ingin langsung menulis dalam bahasa Inggris boleh. Oke. Tapi ingat, menulis esai ini harus menulis atau meluangkan waktu yang banyak. Jadi jangan hanya menulis sekali selesai. Perlu ada revisi berapa kali ya untuk benar-benar mengkristalkan idenya atau apa yang diminta dalam esai ini. Ingat, biasanya hanya 500 kata dan 500 kata itu tidak banyak. Jadi kita perlu melatih diri kita dan menulis beberapa kali, beberapa draft untuk bisa mengungkapkan dalam jumlah kata yang terbatas ini apa yang diminta dengan baik. Jadi kalau Kori ingin memulai sekarang, saya sarankan mulai. Kori ingin melamar kemana? Northwestern University in Qatar. Itu atau Carnegie Mellon? pertanyaan. Saya sempat lihat
ada judul yang terpapar itu sekitar ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 judul yang bisa dipilih. Oke, bisa apa websitenya, bisa tolong di-share di chat biar kita lihat sama-sama. Mungkin nggak ada di itu, langsung ada di aplikasinya setahu saya. Oh, di aplikasinya, di Common Iya. Application. Jadi sudah mulai, Iya, Cory. betul. Apa salah satu topiknya apa? Kalau bisa dibagi. Betul tentang ini, Pak. Betul tentang ada tantangan berat, yang kalau ada tantangan berat seperti apa. Lalu tentang kalau kita mendaftar tanpa itu, kita kayak kurang, jadi apa gitu diceritain tentang cerita kita juga. Terus tentang kalau misalkan ada orang yang ngebuat kita bahagia dengan cara-cara yang mengejutkan, itu bagaimana kita menggambarkannya dengan rasa terima kasih. Ya, betul. Jadi dari 7 topik ini, Cory harus pikirkan baik-baik, pilih topik mana yang ingin ditulis. Ya. Jadi mungkin melihat pertanyaannya, topiknya ini dengan baik, dan terus pilih. Satu aja pilih. Atau kalau mau, pilih 2. Ya, jangan semuanya dieksplorasi, jangan semuanya dicoba tulis. Pilih topik yang mana yang Cory bisa bercerita dan menulis esai dengan baik, dan mulai menulis. Ya, jangan ambil waktu yang lama untuk berpikir panjang, karena nggak ada waktu nantinya. Ya, terima kasih Pak, cukup sekian. Ya, oke, sebentar ya. Ada anggota PPI Qatar yang masuk. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, Benhar. Ya, makasih Pak. Saya terlambat gabungnya tadi. Nggak apa-apa. Ya, saya belum menentukan universitas mana yang di Turki itu, di Qatar. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah ada bisa direferensikan universitas mana yang yang menerima TOEFL ITP gitu. Sebentar, ini Benhar mau melamar universitas di Qatar atau di Turki? Oh, di Qatar Pak, di Qatar. Oke, ketika Ya. Benhar mendapatkan informasi mengenai sesi ini, selain flyernya dapat juga nggak yang teks? Teks belum Pak. Hanya flyernya saja? Iya. Oke, kalau begitu sini saya share ya, Ya. di chat supaya tahu juga ininya, informasinya. Saya tulis, soalnya dengan flyer ini saya sertakan juga teks informasi mengenai Yohana, bisa tolong di-share di chat teksnya ini? Iya, Sir. Iya, Pak. Apa kenapa? Nggak apa-apa. Ini saya sudah dapat. Oh, nggak bisa. Tolong di-share teks. Ketika saya kirim flyer mengenai sesi informasi ini, saya juga sertakan teks yang memuat daftar universitas-universitas yang ada di Qatar. Oh ya, sebentar ya Pak. Saya share di sini. Ya, terima kasih. Jadi di situ ada alamat website tentang Northwestern Qatar, kenapa kuliah di sana, bagaimana cara melamar ke sana, kenapa kuliah di VCU Arts Qatar, bagaimana cara melamar ke sana, ke Georgetown, dan sebagainya. Ya, jadi kalau Benhar ingin melamar ke salah satu universitas di Qatar ini, baca dulu informasinya. Yang ingin saya tekankan, saudara-saudari, adik-adik sekalian, itu peluang untuk kuliah di Qatar ini besar sekali. Untuk mendapatkan beasiswa juga besar sekali. Hanya saja saya lihat banyak calon mahasiswa Indonesia atau yang datang dari Indonesia itu masih kurang banyak mengetahui informasinya. Dan ketika melihat informasinya sangat banyak, khawatir atau merasa kewalahan untuk membacanya. Jadi memang perlu waktu untuk benar-benar mempelajari, mengetahui syarat-syaratnya, apa saja yang diminta dan diperlukan.
Dan sesi informasi ini yang keempat, ya, minggu depan yang kelima terakhir, dan semuanya ini tersedia, rekamannya tersedia di kanal YouTube PPI Qatar, jadi bisa dilihat sesi-sesi sebelumnya. Kalian bisa lihat, luangkan waktu dan cari informasi sebanyak-banyaknya, jangan sungkan-sungkan atau malu untuk mengirim email, melayangkan surat elektronik ke universitas tersebut. Nah, kalau mereka belum sempat balas dalam beberapa hari, kita jangan tunggu, kirim email lagi. Hanya. Ya, terima kasih banyak Yohana. Itu jadi informasinya itu, Benhar ya di chat. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Ya, siapa namanya itu? Rofik ya, siapa? Ya. Rofiandi, Ya, silakan. Rofiandi, ya, Rofiandi. Silakan Rofiandi. Universitas yang menyediakan kampus agama itu apa aja ya? Qatar University 1 untuk S1 ya. Dan untuk S2 Hamad bin Khalifa University. Beasiswa, Zed? Beasiswa kalau ke Qatar University itu untuk S1 jarang ya, atau sedikit. Tapi kalau untuk S2 di HBKU itu banyak. S1 ada? Yang menyediakan? Kurang tahu kalau di Qatar University, tapi biasanya ada untuk jurusan-jurusan tertentu. Lebih baik ini saja, dilihat dulu informasinya. Jadi ini dia, Qatar University. Mau kuliah di jurusan apa, Rofiandi? Jurusan Bahasa Arab. Lugo. Kalau saya tidak salah, tidak ada jurusan Bahasa Arab di Qatar University. Jurusan apa yang agama? Yang agama. Ya itu dilihat di websitenya. Ya, dibaca. Ya, kalau Rofiandi bisa bahasa Arab atau bisa bahasa Inggris? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, situs Qatar University ini bisa dibaca dalam bahasa Arab. Lughal Arabia. Oke. Nih, bahasa Arab. Informasinya banyak tersedia di sana. Ya, itu di chat saya sudah kirim. Ya, jadi luangkan waktu, pelajari dengan baik, benar-benar jurusan apa yang tersedia, bagaimana cara melamarnya. Kalau ada pertanyaan, ya sesi terakhir minggu depan, saya bisa coba bantu jawab. Saya tidak punya semua jawaban yang kalian punya pertanyaan, tapi saya akan coba bantu. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa kirim email. Ya, punya email nggak, Rofiandi? Punya. Ya, kirim email ke ini dia nih. studentrecruitment@qu.edu.qa. Bisa menulis dalam bahasa Arab. Oke, silakan kalau ada pertanyaan yang lain yang mungkin ditulis di chat, tolong disebut saja pertanyaannya. Santi mau ada pertanyaan itu S3 bisnis. Persilahkan Santi. Santi ya, silakan. Off cam ya. Ini saya dari S3 mau cari S3 bisnis. Di sana prosesnya lamarnya gimana ya? Apa harus cari supervisor dulu atau apa kalau ada beasiswa ada batasan usia atau kita harus punya beasiswa sendiri? Oke, begini Santi, itu pertanyaannya bagus sekali, niatnya juga bagus, ingin ambil S3 bisnis. Pertama, Santi harus mencari informasi apakah ada universitas di Qatar ini yang memiliki dan menawarkan S3 di bisnis. Sepengetahuan saya, tidak ada. Itu yang pertama. Ada universitas namanya Hamad bin Khalifa University. Ya. Ini
ada beberapa sekolah dan yang menjurus sedikit dengan bisnis itu adalah Islamic finance, ya. Jadi bukan bisnis benar-benar bisnis sih, tapi sedikit menjurus dengan finance. Ya. Nah, itu ada S3 yang mereka tawarkan di situ. Di College of Islamic Studies. Okay. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ya, ada peluang beasiswa. Tapi yang penting dan terutama untuk kalian perhatikan dan kerjakan itu adalah melamar terlebih dahulu. Dan biasanya tidak perlu harus memiliki atau mendapatkan advisor, dosen pembimbing. Ya, proses yang pertama sekali itu adalah melamar dahulu, memenuhi segala syarat lamarannya dan melamar sebelum tenggat waktu tentunya. Dan ketika diterima, sudah diterima, disitulah proses untuk mendapatkan beasiswa, melamar beasiswa, dan selebihnya itu mulai. Jadi worry about applying first. Then about the scholarship and financial aid. Ya, jadi ada PhD in Islamic Finance and Economy, bukan bisnis ya, di HBKU kalau Santi tertarik. Ini informasinya, ada di situs itu link bagaimana cara melamarnya, apa saja yang diperlukan. Ya, saya share sedikit ini. Ya, ini situsnya. Ini satu-satunya S3 yang ditawarkan oleh College of Islamic Studies di HBKU di Education City di Doha. Ya. View admission application requirements. Ya. Ini yang diperlukan. Oke. Oh, ini untuk master program, tapi untuk PhD ini dia nih. Okay. Application, mulai mengisi aplikasinya online, perlu transkrip akademik, perlu ngambil namanya GRE atau Graduate Records Examination, ya. Perlu ambil TOEFL atau IELTS, perlu surat rekomendasi, perlu personal statement of interest, ya, minimum 300 kata, maksimal 500 kata, perlu mempersiapkan resume atau curriculum vitae, dokumen identifikasi. Okay. The College of Islamic Studies provides opportunities for scholarships and funding on a competitive basis. Further information will be provided to applicants who are admitted to the program. Ini yang maksud saya tadi. Jangan khawatir soal beasiswa terlebih dahulu. Fokuskan untuk melamar dulu. Memenuhi segala persyaratannya, melamar sebelum tenggat waktu, nah baru setelah itu beasiswa, kesempatan beasiswa baru muncul. Oke, baik. Sudah 134. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Sesi ini sesi kedua sebelum berakhir, jadi satu lagi akan saya langsungkan minggu depan, setelah itu selesai. Saya harapkan kelima sesi ini dapat membantu, tapi terutama juga memotivasi kalian calon-calon mahasiswa baru yang ingin kuliah di Qatar di salah satu universitas yang ada di sini itu untuk bisa memulai mengerjakan lamaran aplikasinya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Habis. Kodanya mampu ya, pokoknya.